jantung hati. Kalau tidak pernah karena bulan saya lakukan yang memilih hari. Kalau tidak pernah tidak ini lagunya, lagu lama yang tua dan di Jakarta. Saya menyanyi yang dua memang sengaja untuk menghibur hati Natuna. Burung dara, burung merpati terbang cepat yang tua tiada kala. Yang dua suka menyanyi pada sehat yang dua hati gembira. Here we go. Aing semoga yang tepuk tangan murah rezekinya. Amin. Sehat selalu. Amin. Yang masih jomblo segera ketemu sama jodoh. Bahaya gini gue bentar lagi mau lahiran lagi. Kita nyapa dulu ya. Boleh, Pak. Kita nyapa terima kasih yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pertama kali saya ingin bukan menyampaikan sambutan, tapi saya ingin menyampaikan laporan kegiatan ini. Mohon izin Bapak Wakil Gubernur Bapak Ariza Patria. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ariza Patria. Yang saya hormati Dewan Pengawas PD Pasar Jaya sekaligus Ketua Lembaga Kebudayaan Betawi Bapak Beki Mardani, Dirut PD Pasar Jaya Bapak David Dermawan, yang mewakili Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Asen Kesra Bapak Mulisin, tidak ketinggalan Bapak Wahyu Dewanto dari anggota DPRD fraksi Gerindra. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara sore hari ini. Kepala Unit Perkampungan Budaya Betawi Bapak Imron, Bapak Camat Jagakarsa, serta kawan-kawan semua yang mewakili dan hadir pada sore hari ini. Di sini ada teman-teman Jakarta Culture Movement, para kru media TV, media cetak, media elektronik lainnya, serta hadirin undangan sekalian. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua hingga hari Sabtu ini, tanggal 21 Juni, kita dapat berkumpul kembali di Pusat Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tepuk tangan buat pengelola
Betawi, Jakarta Selatan, dari Setu Babakan yang sudah menyiapkan tempat di sini. Sebagai laporan Bapak Wakil Gubernur, bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan didukung begitu banyak kawan-kawan di sini yang memang mereka adalah para pekerja seni. Kami memahami sepenuhnya maklumat dari pemerintah, baik itu maklumat dari Kapolri untuk tidak melakukan kegiatan di luar, kemudian juga anjuran dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Tapi apapun namanya yang namanya pekerja seni, mereka tidak bisa hanya diam di rumah. Mereka itu tetap berkarya di rumah. Apa yang dikerjakan oleh mereka terus memberikan ide, kreasi, hasta cipta karya yang ada di dalam rumah dan dituangkan pada sore hari ini. Terima kasih pada beberapa pekerja seni yang telah melaksanakan ide kreatif ini hingga kami perlu untuk mendukungnya. Bapak Wakil Gubernur, apa yang dilakukan oleh kami semua ini semata-mata ingin memberikan juga motivasi dan juga perhatian lebih kepada para pekerja seni yang lain. Apa yang terjadi pada kondisi saat ini, walaupun dalam situasi menghadapi hari ulang tahun Jakarta besok, kami tetap ingin memberikan sumbangsih kepada kota Jakarta tercinta ini. Para pekerja seni, para pegiat seni adalah sekelompok atau komunitas orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID ini. Apa yang dilakukan diinisiasi oleh kawan-kawan saya yang ada di belakang ini perlu diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Untuk itu, apa yang dikerjakan saat ini ada semacam kegiatan donasi. Ini adalah bentuk-bentuk perhatian bahwa mereka memiliki bonding atau keterikatan antara satu sama lainnya. Untuk itu, sekali lagi kami sangat senang kehadiran Bapak Wakil Gubernur di sini, tapi juga mengharapkan ada perhatian lebih kepada para pekerja dan pegiat seni. Bapak Wakil Gubernur, acara ini memang diinisiasi oleh beberapa kelompok. Pertama adalah tepuk tangan semua ini kepada Jakarta Culture Movement. Yang kedua adalah Betawi Bangkit. Ketiga adalah Paski DKI Jakarta. Dan keempat dari Hot FM. Beberapa artis yang akan tampil pada sore hari ini, walaupun tidak banyak, tapi mereka adalah orang-orang terpilih yang punya kreativitas, bukan hanya melestarikan budaya Betawi, tapi seiring perkembangan zaman mereka mencoba mengembangkannya. Di sini sudah ada Lantun Orkestra, tepuk tangan untuk Lantun Orkestra. David Nurbianto, dia adalah stand up comedian dari Betawi. Dan Project Rap Betawi. Bayangkan kita nggak pernah ada yang nggak pernah tahu bahwa zaman dahulu nggak pernah dikenal namanya rap. Tapi di Betawi saat ini sudah ada pengembangan. Ini adalah satu bukti bahwa bukan hanya melestarikan budaya. Melestarikan budaya adalah sesuatu yang membanggakan. Tapi mengembangkannya Pak Wakil Gubernur, mengembangkannya adalah sesuatu yang membahagiakan. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir kepada Bapak Wakil Gubernur kiranya berkenan memberikan sambutan kepada kami semua yang hadir pada saat ini dan juga kepada publik yang mendengarkan. Kegiatan ini sifatnya virtual. Kegiatan Dinas Kebudayaan bukan hanya seperti ini, tapi juga ada kegiatan misalnya live virtual museum, planetarium, dan hal-hal kegiatan lain seperti lokakarya, kemudian diskusi ilmiah dalam bentuk pengembangan ilmu dan teknologi melalui webinar. Sekali lagi terakhir, konser ini berharap donasi yang akan kita berikan melalui kitabisa.com untuk para seniman Betawi dengan hashtag
bantu 100 seniman Betawi di hari ulang tahun Jakarta ke-493 dapat dilaksanakan. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur kiranya berkenan memberikan sambutan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah melakukan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk penyebutan Bapak Wakil Gubernur. Saya bilang Pak Gubernur, soalnya Jakarta udah lama nggak punya Wakil Gubernur. Jadi alhamdulillah hari ini ada Wakil Gubernur yang juga peduli sama kita. Langsung aja kita sambut, ini dia Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Ahmad Riza Patria. Kami persilakan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Bapak Iwan Henry Wardana, Dewan Pengawas PD Pasar Jaya Bapak Beki Madani, Dirut PD Pasar Jaya Bapak Arif Nasruddin, hadir Ketua Jakarta Bangkit Bapak David Darmawan, Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Bapak Imron, Bapak Camat Jagakarsa Bapak Alamsa, teman-teman Jakarta Kultur Movement, kemudian dari PASI Jakarta dari Hot FM, dan hadir juga bersama saya anggota DPRD DKI Bapak Wahyu Dewanto, hadir Pak Haji Oni, dan semua saja ada sahabat saya tadi Farhan dan lain-lain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan HUT Kota Jakarta yang ke-493. Pada hari ini kita hadir di tengah-tengah pusat kebudayaan Situ Babakan Betawi ini dalam kegiatan konser virtual amal untuk seniman, pekerja, penggiat seniman Betawi. Bapak Ibu yang berbahagia, satu kehormatan bagi saya bisa hadir di sini. Ya. Saya memang asli lahirnya di Kalimantan Selatan, tapi umur 3 tahun saya di Betawi. Jadi kalau orang nggak tahu saya orang mana, ya tahunya orang Betawi. Modoknya udah modok Betawi. Jadi saya memang tinggal lama di Jakarta, berpindah-pindah, mulai dari rumah yang gedek, yang berlantaikan tanah, dinding gilik, berlapis apa namanya itu, kertas semen ya, itu udah ngerasain lah hidup susah di Jakarta. Jadi Bapak Ibu, biar hidup susah di Jakarta, kalau kita syukuri, insya Allah menjadi berkah. Bapak Ibu yang berbahagia, Indonesia sebagai satu bangsa yang besar, luas wilayahnya, 23 lautan, luas flora dan faunanya luar biasa, ya. Kaya akan tambang, air, semuanya luar biasa. Indonesia ini pokoknya semuanya terluas, terbanyak, terbaik. Jadi tambang itu tidak hanya terbanyak, tapi juga kualitasnya terbaik. Rasanya nggak habis-habis kita punya sumber daya alam yang luar biasa sebagai sebuah bangsa. Dan ada kebanggaan lainnya selain alamnya yang indah, yang luas, yang luar biasa. Isi di bawah tanah permukaan itu isinya luar biasa, tambang, uranium, minyak, gas. Di langitnya juga kita punya langit yang luar biasa, ya. Udaranya semuanya. Bahkan yang tidak kalah penting, kita punya budaya yang luar biasa, adat istiadat yang luar biasa sebagai sebuah bangsa, bahasanya, seninya, kulturnya luar biasa. Ini modal utama kita. Ya. Kalau sumber daya alam, apalagi yang berdasarkan fosil, ya, akan habis. Dulu saya orang Kalimantan, di Kalimantan kekayaan alamnya, hutannya luar biasa.
Ini orang dulu kalau mau ini usaha nebangin pohon, udah habis karena pohon di Kalimantan berkurang. Habis pohon karena orang ngurusin tambang batu bara, ada minyak dan sebagainya. Banyak lagi di setiap daerah di Indonesia ini, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten kota punya kelebihan masing-masing yang luar biasa. Tapi ada satu yang luar biasa, yaitu punya budaya yang luar biasa. Ya. Budaya sebagai sebuah bangsa, bahasa yang berbeda, budaya, seni. Bahkan tarian itu umumnya ada dua tarian minimal setiap daerah. Apa itu? Tarian pembuka, tarian penghantar, dan tarian perang. Nah, itu ada juga. Makanya kalau kita lihat setiap daerah itu punya senjata. Ada yang keris, Kalimantan Mandau, ada celurit, ada macam-macam. Setiap daerah ada pedang. Nah, itu bagian dari budaya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai sebuah bangsa penting ya, membangun infrastruktur, ya. Tapi jauh lebih penting membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia itu selain membangun budaya berbudi luhur, membangun pengetahuannya, skillnya, membangun kesehatannya, ada yang tidak kalah penting, membangun budaya. Jadi membangun budaya bangsa, melestarikan budaya bangsa adalah sesuatu yang penting. Kita kalau ke banyak negara, tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang hebat seperti kita. Apalagi memiliki sumber daya manusia, memiliki budaya yang luar biasa. Budaya Betawi satu bagian dari kekayaan kita sebagai sebuah bangsa. Untuk itu kita yang di Jakarta ini punya tanggung jawab agar budaya Betawi ini tidak hanya hadir, tidak hanya dilestarikan, tapi juga harus dikembangkan dan memberi manfaat. Jadi harus hadir, harus dikembangkan, dan harus memberi manfaat. Tidak hanya dilestarikan. Caranya bagaimana? Saya pernah menyampaikan banyak cara yang harus kita lakukan. Nanti melalui kebijakan pemerintah, umpamanya ya, kita punya makanan-makanan Betawi yang luar biasa, yang enak, yang khas. Umpamanya kalau setiap ada acara kawinan begitu, itu wajib menyajikan minimal satu menu dari khas Betawi. Nah, itu silakan teman-teman sampaikan. Nanti kita diskusikan sama teman-teman DPRD, ini ada Ayu dan teman-teman, supaya nanti kita keluarkan pergub cukup atau pergub atau perda gitu. Jadi memang harus teknis. Nah, itu salah satu cara agar kita bisa melestarikan makanan Betawi. Kemudian tarian juga gitu. Kalau ada hajatan apapun, acara-acara nasional, internasional, kita minta minimal 1 disuguhkan, dihadirkan tarian Betawi atau budaya Betawi lainnya. Nah, kita suka kenal ada istilah palang pintu. Nah, itu juga perlu dilakukan. Jadi caranya begitu. Harus masuk dalam rangkaian kegiatan. Kegiatan tidak hanya Pemprov, kalau Pemprov sudah pasti, tapi kegiatan lainnya, kegiatan nasional lainnya yang ada di Jakarta, kegiatan internasional lainnya yang ada di Jakarta. Jadi banyak cara, Bapak Ibu saya kira sudah sangat paham mengerti lebih dari saya bagaimana baiknya memastikan agar budaya Betawi ini hidup, lestari, ya, bahkan memberi manfaat. Hari ini kita bersyukur ini ada perhatian khusus bagi seniman, penggiat, pekerja seni. Kadang kita lupa sibuk dengan keseharian kita. Ada banyak orang pahlawan-pahlawan Betawi, budaya Betawi, seniman-seniman Betawi yang selama ini dia menghadirkan budaya Betawi hadir di bumi Indonesia ini, perlu mendapat dukungan kita semua. Ya. Jadi nggak cuma atlet, kadang-kadang kita lihat atlet hadir di puncak-puncak prestasi dunia, mengibarkan bendera merah putih, mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Setelah berprestasi, kadang kita lupa. Alhamdulillah pemerintah beberapa tahun belakangan telah memberikan perhatian yang baik pada seniman, pada atlet dan pada seniman. Nah, tugas kita di Jakarta ini juga harus
memberikan perhatian yang baik, perhatian yang lebih. Perlu ada keberpihakan. Saya sering menyampaikan di banyak kesempatan, kita semua sebagai pejabat, pemimpin, atau warga, atau apapun kita perlu memberi perhatian. Perhatian kepada yang lemah, pada yang belum kaya, pada yang belum miskin, pada seniman, pada siapapun. Warga besar kita yang perlu mendapat perhatian, dukungan. Kita semua saatnya kita berbagi, memberikan perhatian yang lebih. Bapak Ibu, saya mendengar ini ada usulan akan dibangun di sini Museum Komedi Betawi. Nah, ini satu usulan yang bagus. Nanti Pak Iwan kita tidak lanjuti. Ya. Perlu ada Museum Komedi Betawi supaya ada kebanggaan, kita lestarikan dan bisa menjadi teladan dan bisa dihadirkan seniman-seniman Betawi bagi anak-anak kita. Nanti ada Bokir kita hadirkan, ada Nasir, ada satu lagi Slamet, ada Benyamin, lain-lain, ya, supaya anak-anak kita bisa memahami, mengerti akan proses, ya, tidak hanya sejarah Betawi, tapi juga budayanya. Luar biasa banyak budaya Betawi yang luar biasa, ya. Budaya silaturahmi, budaya hantaran, ya, budaya mengaji, ya. Betawi ini sangat religius, sangat agamis, ya, sangat bersahabat, bersaudara. Nah, ini perlu kita lestarikan, tidak hanya menjadi budaya Betawi, tapi menjadi budaya bangsa yang selalu mengedepankan silaturahmi, berbagi, dan saling membantu sesamanya. Saya kira itu, saya tidak ingin berpanjang lebar. Sekali lagi kita syukuri kegiatan konser virtual amal. Kita syukuri Jakarta telah memasuki usia yang ke-493. Memang perayaan kali ini berbeda, ya. Berbeda karena ini di masa pandemi COVID-19. Tidak mengurangi arti dan makna daripada perayaan HUT Betawi ini atau HUT Kota Jakarta. Insya Allah, ya, berbagai cara, banyak kegiatan, tidak perlu saya urai, yang sedang dan akan kita laksanakan. Besok juga Pak Gubernur, kita semua nanti bersama-sama upacara menyapa warga, kemudian ke DPRD. Banyak sekali rangkaian kegiatan, ya. Street sale di mall-mall juga ada dalam bentuk online dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersyukur menyikapi semua rangkaian kegiatan ini, dan Betawi tetap maju, eksis, tetap memberi manfaat bagi kita semua. Dan Situ Babakan memang menjadi pusat hiburan Betawi, ya. Perlu hadir di sini kegiatan-kegiatan Betawi agar seluruhnya anak-anak kita bisa menghargai budaya seni budaya. Anak-anak kita tuh senangnya dengan gadget, ya. Senangnya datang-datang ke mall, ya. Perlu kita rubah, ya, cara berpikir, bersikap. Pentingnya melestarikan budaya dan pentingnya akan seni sebagai bagian daripada karakter bangsa. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Kadis akan ada pemberian bantuan kepada UPK Situ Babakan dari PD Pasar Jaya untuk Dirut PD Pasar Jaya, Bapak PD Pasar Jaya, Bapak Beki Mardani, untuk kami persilakan. PD Pasar Jaya didampingi oleh Bapak Wagub kepada UPK Situ Babakan. Jadi secara simbolis menunjukkan bahwa Jakarta tangguh, kita saling bahu-membahu di hari ulang tahun Jakarta yang ke-493. Ada penyerahan mesin potong rumput dari Perumda dan didampingi. Boleh foto bersama? Oh, silakan Pak Gadis dan semuanya. Alhamdulillah. Ini dia untuk rekan-rekan media, silakan mengabadikan. Wagub DKI Jakarta, untuk Pak Kadis juga terima kasih. Ini membuktikan tahun 93 menjadi Jakarta yang tangguh. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, ini dia. Ajang berburu, mengapa mimpi
tentunya saya hadir di sini mewakili Pak Gubernur dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan konser Almar untuk seniman budayaan Betawi di Situ Babakan sebagai pusat kebudayaan Betawi ini. Kemudian kita bersyukur bahwa sekalipun kita di masa pandemi ini kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan. Namun memang berbeda dari kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kita ada Jakarta Fair, ada pentas musik, pentas seni, kemudian ada kembang api dan lain sebagainya. Pada tahun ini kita rayakan, kita syukuri dengan cara yang berbeda, dengan cara virtual, dengan cara online. Berbagai rangkaian acara telah disusun, insya Allah tidak mengurangi makna daripada HUT Kota Jakarta yang ke-493. Dan kami berharap pada perayaan ini kita laksanakan secara seksama dengan baik, dan kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk tetap patuh, taat dan disiplin, tidak perlu membuat kegiatan-kegiatan atraksi-atraksi lain-lain di lingkungan masing-masing, tapi tetap menjaga PSBB di masa transisi. Kita berharap bahwa pada perayaan HUT Kota Jakarta ini, Jakarta bisa segera terbebas dari COVID-19, berhasil sebagai pemenang yang sebelumnya Jakarta sebagai kota pusat atau center daripada penyebaran COVID-19. Kita berharap seiring dengan berbagai kebijakan yang kita hadirkan, pelambaian melandainya berbagai kurva-kurva, semakin menurunnya angka kematian, angka yang dirawat, angka yang diisolasi, dan angka penyebaran COVID. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari COVID-19 ini. Dan ini mudah-mudahan menjadi kado yang terindah, kado yang terbaik bagi kota Jakarta dan warganya. Apa itu? Kita menang sebagai warga, sebagai kota yang terbebas dari COVID-19. Dan hari ini tadi memang Car Free Day sudah dimulai. Kami memahami, mengerti, sudah lebih dari 3 bulan Kota Jakarta menutup kegiatan Car Free Day yang sedianya dilaksanakan setiap hari Minggu dan seminggu sekali ini. Memang ada euforia dari warga yang sudah lama, tapi kami bersyukur semuanya bisa berlangsung dengan cukup baik, dan memang kami membatasi, tidak memperkenankan pedagang berjualan dalam rangka mengurangi potensi terjadinya penyebaran. Dan kita berharap di minggu ke depan bisa lebih baik lagi. Car Free Day kami akan tingkatkan jumlah petugas dan aparat kami untuk mengatur, tapi sekali lagi sebagaimana survei data menurut para ahli, ya, berbagai kebijakan yang telah kami susun sebaik mungkin, aparat yang kami hadirkan sebanyak mungkin, denda sanksi seberat apapun itu hanya berkontribusi 20%. Ternyata 80% keberhasilan kita mengakhiri COVID-19 ini terletak pada kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa lebih disiplin, lebih taat dan lebih baik lagi, sehingga pelonggaran di masa fase pertama transisi ini bisa segera, dan ke depan kita berharap evaluasi nanti ada prestasi yang bisa kita capai sehingga kita lebih cepat menuju satu masa yang kita sebut masa sehat, aman dan produktif. Pemprov DKI Jakarta mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker agar mencegah penularan COVID-19. Arahan ini disampaikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, sejalan dengan kebijakan WHO yang mendukung penggunaan masker untuk semua orang di tengah pandemi COVID-19. Penggunaan masker dapat mencegah penularan COVID-19 karena di luar rumah banyak sekali ancaman penularan virus yang disebarkan melalui droplet. Saat ini, siapa saja dapat menjadi carrier atau penyebar virus termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker ketika harus keluar rumah karena keperluan mendesak. Masker yang disarankan bagi orang dengan kondisi sehat adalah masker berbahan kain. Sementara masker bedah dan masker N95 diprioritaskan bagi petugas medis yang menangani pasien COVID-19. Pada masker kain, sebaiknya memiliki minimal 3 lapisan untuk menyaring udara dan menghindari droplet orang lain. Masker jenis ini bisa kamu buat sendiri dengan menggunakan bahan yang ada di sekitarmu.
Yuk, gunakan masker untuk melindungi diri sendiri dan orang yang kita sayang dari penyebaran COVID-19.